Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI An-Nadwa Kuala Tungkal, NIM 20112620. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dan Barat abad pertengahan. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Jadi, filsafat Islam, Islamic philosophy, pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islam. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan tidak radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Menurut Mustafa Abdul Razik, filsafat Islam adalah filsafat yang tumbuh di negeri Islam dan di bawah naungan negeri Islam, tanpa memandang agama dan bahasa-bahasa pemiliknya. Pengertian ini diperkuat oleh Profesor Tarkan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi yang telah menulis kitab-kitab filsafat yang bersifat kritis atau terpengaruh oleh Islam sebaiknya dimasukkan ke dalam filsafat Islam. Seluruh studi filosofis yang ditulis di bumi Islam, apakah ia hasil karya orang-orang Islam atau orang-orang Yahudi, filsafat Islam meneliti problematika yang satu dengan yang banyak, yakni menyelesaikan korelasi antara Allah dengan para makhluknya sebagai problematika yang menyulut perdebatan panjang di kalangan mutakallim. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan berusaha menjelaskan kepada manusia bahwa yang pertama, wahyu tidak bertentangan dengan akal. Yang kedua, akidah jika diterangi dengan sinar filsafat akan menetap di dalam jiwa dan akan kokoh di hadapan lawan. Dengan filsafat akan kokoh di hadapan lawan. Yang ketiga, agama jika bersaudara dengan filsafat akan menjadi filosofis sebagaimana filsafat menjadi religius, karena filsafat Islam dilahirkan oleh lingkungan di mana ia hidup dan tidak terlepas dari kondisi yang melingkupinya. Maka filsafat Islam sebagaimana yang nampak adalah filsafat religius spiritual, bahwa Tuhan memberikan akal kepada manusia itu menurunkan akal, wahyu atau sunnah untuk dia. Dengan akal itu ia membentuk pengetahuan. Apabila pengetahuan manusia itu digerakkan oleh akal, menjadikan ia filsafat Islam, wahyu dan sunnah, terutama mengenai yang gaib yang tidak mungkin dibuktikan kebenaran dengan riset. Filsafat Islamlah yang memberikan keterangan, ulasan dan tafsiran sehingga kebenaran terbuktikan dengan pemikiran budi yang bersistem radikal dan umum. Kendati Islam sudah dikenal oleh dunia sejak abad ke-7 Masehi, namun filsafat di kalangan kaum muslim baru dimulai pada abad ke-8. Ini disebabkan karena pada abad pertama perkembangan Islam tidak terdapat isme atau paham-paham selain wahyu. Di kalangan kaum muslimin, filsafat dianggap berkembang dengan baik mulai abad ke-10 hingga abad ke-11 Masehi. Keberadaan filsafat pada masa ini juga menandai masa kegemilangan dunia Islam, yaitu semasa Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad dan Daulah Amawiyah di Spanyol.
Selanjutnya, periode filsafat pertama. Periode ini ditandai dengan munculnya ilmuwan dan ahli-ahli dalam berbagai bidang yang menaruh perhatian terhadap filsafat Yunani. Periode filsafat pertama adalah periode munculnya filosof-filosof Muslim di wilayah timur. Masing-masing adalah yang pertama Al-Khindi, yang kedua Al-Razi, yang ketiga Al-Farabi, dan yang keempat Ibnu Sina. Selanjutnya, periode filsafat kedua. Periode ini ditandai dengan tampilnya sarjana dan ahli-ahli dalam berbagai bidang yang juga meminati filsafat. Mereka hidup dalam masa Daulah Awamiyah di Spanyol, yaitu Eropa, pada saat Eropa sedang dalam masa kegelapan. Dengan tampilnya para filosof Muslim di Eropa ini, ilmu peradaban tumbuh, berkembang, dan terus meningkat. Mereka adalah Ibnu Bajjah, yang kedua Ibnu Tufail, dan yang ketiga Ibnu Rushdi. Selanjutnya, filsafat Barat abad pertengahan, tahun 476 sampai 1492 Masehi. Juga dapat dikatakan sebagai abad gelap berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para filosof juga tidak memiliki kebebasan berpikir. Untuk mengetahui corak pemikiran filsafat abad pertengahan, perlu dipahami karakteristik dan ciri-ciri khas pemikiran filsafatnya. Beberapa karakteristik yang perlu dimengerti adalah yang pertama, cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Selanjutnya, periode filsafat skolastik Kristen. Dalam sejarah perkembangannya, periode skolastik Kristen dapat dibagi menjadi tiga, yaitu masa skolastik awal, masa skolastik keemasan, serta masa skolastik akhir. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.